sesuatu, kita berkata Tuhan Yesus itu tidak baik. Jadi akhirnya kita tidak datanglah beribadah. Tunggulah masalahku selesai, nanti aku baru beribadah. Seperti kesaksian Inang tadi ya, cucunya sakit. Adalah alasan ya, pasti ya Inang ya, kok enggak beribadah? Iya cucuku sakit, aku jaga cucuku. Bisa loh buat seperti itu. Tapi keputusan Inang baik gitu ya. Datang beribadah, membawa cucunya juga beribadah. Walaupun mungkin menurut saudara, menurut kita, anak kecil itu enggak ngerti apa-apa. Tapi saudara tahu, waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, waktu mereka mendengarkan puji-pujian, ada kuasa di dalamnya. Dan puji Tuhan mengalami kesembuhan ya Inang ya. Kami bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Mungkin saudara mengalami tidak seperti apa yang dialami oleh Inang Huta Galung ya. Mungkin tidak mengalami seperti itu. Tapi saudara, jangan pernah menghalangi saudara. Waktu saudara mengalami sesuatu, menghalangi saudara untuk saudara datang beribadah. Karena renungan kita pada pagi hari ini adalah tentang ibadah Kristen. Mari kita buka sama-sama di dalam Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Kita bisa baca bersama-sama ya. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 sampai ke-15. 3, 2, 1 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah ibadah Kristen. Melalui ayat ini Yosua ingin memberikan teladan hidup. Dia sebagai seorang pemimpin bangsa Israel waktu itu katanya seperti ini. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini mungkin bukan suatu paksaan buat bangsa Israel. Di situ dikatakan juga, kalau hari ini kalian ngambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi kalau kalian milih untuk beribadah kepada Allah lain, beribadahlah dengan sungguh-sungguh juga ke Allah lain itu. Itu ya. Jadi, walaupun Yosua sudah sampaikan beribadahlah kepada Tuhan, dia tidak memberikan paksaan. Sebagai seorang pemimpin, dia memberi contoh. Dia katakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kamu tidak beribadah kepada Tuhan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Bisakah kita juga seperti itu? Kenapa kita harus beribadah? Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, ibadah mengandung janji untuk hidup saat ini dan hidup yang akan datang. Untuk hidup yang saat ini, di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25 dikatakan Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan dari sakit penyakit. Untuk saat ini mungkin kalau kita setia beribadah, pasti ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Bukan hanya secara jasmani, mungkin kita tidak punya rumah yang bertingkat-tingkat sampai 10, atau mobil kita tidak berjejer sampai banyak. Tetapi berkat Tuhan adalah damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Percuma kita punya banyak kekayaan, banyak uang, bisa dibeli, bisa tak beli ini, bisa tak... Tapi kalau kita tidak bisa menikmati, apalah gunanya? Seringkali saya sama Bapak Gembala sampaikan, ada seorang yang kaya di tempat kami waktu di Jawa itu. Tapi dia harus duduk di kursi roda. Makan ayam pun tidak boleh. Makannya apa saudara? Bubur, ya bubur aja. Kalau
Biasanya kalau kita sakit ya, makannya kan bubur, dikasih kecap kah, dikasih apa supaya ada, mungkin dikasih kecap asin, kecap manis supaya ada rasanya. Tapi Bapak ini tidak boleh. Siapa yang nikmati? Ya anaknya, keluarganya. Dia cuma duduk di kursi roda sampai dia meninggal. Apakah itu dikatakan diberkati Tuhan? Tidak. Diberkati Tuhan, saudara bisa menikmati apa yang saudara punya saat ini. Gitu ya. Terus untuk hidup yang akan datang, janji Tuhan untuk hidup yang akan datang jika kita beribadah adalah di dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan mereka yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Mungkin kita semua nanti masuk surga, tapi kalau tidak ada mahkotanya sia-sia gitu ya. Jadi setialah beribadah kepada Tuhan. Nah, dari 2 ayat ini ada 3 poin penting yang kita dapatkan di situ. Yang pertama di ayat 14a saya bacakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Jadi beribadah harus didasarkan pada takut akan Tuhan. Saudara yang datang beribadah saat ini belum tentu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan jam-jam ibadahnya kepada Tuhan. Loh terus Bu, kalau sakit, apakah sakit sudah terbaring di tempat tidur harus dipaksakan beribadah kepada Tuhan? Lain ceritanya saudara. Tapi kalau ada gerimis, semalam pemuda hujan ya di sini. Saya di jalan juga hujan. Kami sampai berpikir ya, di mobil itu berpikir, aduh kalau hujan ini pemuda yang datang sedikit. Banyak alasannya kalau hujan kan. Kalau gerimis nanti pusing, kepalanya pusing gini, macam-macam. Tetapi kalau sudah berjanji sama Tuhan, nanti hujan badai pun saya akan datang beribadah. Tapi gerimis, kenapa tidak deras? Hujan deraslah Tuhan, supaya aku ada alasan kalau ditanya Pak Gembala, kenapa tidak datang beribadah? Hujan Pak, oh gitu ya. Tidak mungkin kalau anak pastori ini ditanyakan, kenapa Daud nggak beribadah? Hujan Bu, loh kan bisa jalan tidak kehujanan. Iya bocor tempat kami, lain ceritanya ya. Kalau di dalam rumah sampai kehujanan saudara berarti bocor. Saya ceritakan kami hujan yang hari apa? Hari Jumat, hujannya kenceng sekali ya. Iya saudara, atau saudara tidak ngerasa apa-apa? Hah? Aku kalau tidur tidak dengar apa-apa. Saya tidur ya, sudah tidur. Karena kan mau pergi kami kan, mau pergi. Terus hujan tiba-tiba kok kepala saya lama-lama basah gitu ya. Basah. Ternyata bocor saudara. Geser, saya bilang. Terus lampunya kan nyala, mati. Nyala, mati. Yang tahu berarti kebangun ya. Kalau yang nggak tahu berarti nggak kebangun itu sudah. Nyala, mati, nyala. Terus tiba-tiba petirnya besar sekali. Saya dengar, tak kira ada gempa lagi. Ternyata anak saya sudah lari ke depan. Dia ke depan. Loh ngapain? Terus ke kamar. Tak kira mama papa di depan. Aku akhirnya udahlah kau tidur dibarengi sama bapak lah. Karena petirnya besar. Nah saudara, seringkali kita katakan aku mau beribadah. Tapi gerimis pun tidak mau datang. Apakah saudara itu takut Tuhan? Perlu dipertanyakan. Saudara datang beribadah di sini, tidak semuanya orang takut Tuhan. Saya juga punya satu kesaksian. Waktu saya nyampaikan renungan ke pemuda itu duduknya di depan ya. Pemudi. Duduknya kayak Winen ini, lurus saya. Dia liatin saya terus. Waktu saya nyampaikan firman Tuhan, dia liatin saya. Bukan, saya cantik ya. Enggak, saya enggak berpikir seperti itu. Oh, sungguh-sungguh dia mendengarkan firman Tuhan. Juga gini saudara saya, gini. Setelah ibadah keluar saya salam. Tadi apa firman Tuhan? Renungan yang Mbak Beta sampaikan. Loh, pokoknya apa lupa aku Mbak katanya gitu. Karena kan saya di Jawa bina anak-anak pemuda bilang gitu. Loh, kamu tadi liatin saya ngapain? Waktu aku lihatin Mbak Beta itu, saya gini, tugasku itu belum selesai.
apa. Tapi lihat saya loh saudara, terus saya lihat matanya itu enggak kosong. Kalau mungkin berpikiran ke sana kemari itu matanya kosong itu kan kelihatan. Dia enggak sungguh-sungguh bisa gini-gini. Terus apa? Jadi itu saudara. Saudara ada di posisi mana? Waktu saudara beribadah, kalau saudara takut Tuhan, orang yang takut Tuhan pasti beribadah sungguh-sungguh. Tapi tidak semua orang yang beribadah takut akan Tuhan. Tapi saya percaya di sini semua saudara takut akan Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, poin yang kedua, ibadah harus berasal dari hati yang tulus ikhlas. Di ayat yang ke-14 juga. Tulus ikhlas itu artinya rela, sungguh-sungguh dan penuh penyerahan. Itu berarti ada sikap dan tindakan. Contohnya, kalau saudara datang ibadahnya terpaksa, karena nanti aku takut ditanyai Bapak, ditelepon Bapak Gembala, daripada gitu aku datanglah beribadah, daripada aku ditanya, datanglah beribadah. Kalau saudara datangnya beribadah terpaksa, saya percaya sepanjang ibadah ada aja yang saudara buat. Saya enggak tahu ya saudara buat apa. Ya enggak mungkin kan saudara terus karena enggak suka, enggak enak sekali pujiannya, enggak enak khotbahnya, enggak enak musiknya terlalu kenceng, capek aku dengarnya. Mungkin saudara enggak bilang seperti itu, tapi di hati saudara pasti sama sekali. Gitu. Kelihatan dari muka saudara. Tetapi kalau saudara lakukan ibadah itu dengan ketulusan hati saudara, saya percaya akan ada ekspresi. Tidak semua orang bisa waktu memuji Tuhan itu bisa lompat sana, lompat sini, tepuk tangan, gimana ekspresinya. Tidak semua seperti itu. Apakah saudara lihat orang yang tepuk tangan seperti ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan? Belum tentu saudara. Yang lompat-lompat belum tentu. Biar aku dilihat Bapak Gembala, nanti bisa diajak makan. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi saudara, kalau saudara tulus ikhlas, saya percaya akan terekspresi dari hidup saudara. Waktu memuji Tuhan sungguh-sungguh. Waktu dengar firman Tuhan juga sungguh-sungguh. Enggak buka handphone gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir. Senang saudara ya kalau dengar terakhir ya. Kuliah pun kalau dengar poin terakhir, seneng apa? Aduh Pak, kok cepet sih kuliahnya? Nggak mungkin kan saudara gitu. Apalagi kalau dosennya membosankan, ya kan? Saudara pikir, kapan lah cepet selesainya dosen ini kan gitu. Tapi jangan sampai saudara beribadah terus khotbahnya lama sekali ya. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, ibadah harus dilakukan dengan setia. Di ayat yang ke-14 juga dikatakan seperti itu ya. Setia adalah komitmen kita untuk tetap tekun dan konsisten. Jadi menjadi gaya hidup kita. Beribadah, enggak bisa saudara beribadah. Hari ini beribadah, besok enggak. Hari ini beribadah, besok enggak. Enggak bisa seperti itu. Ibadah itu harus tekun dan konsisten. Kalau saudara ingin diberkati Tuhan, jangan hari ini datang, besok enggak, besoknya lagi enggak. Tapi kalau saudara datang, sungguh-sungguhlah beribadah supaya saudara bisa menerima berkat yang daripada Tuhan. Biasanya saudara, kami di Jawa, di sini enggak ada, di sini enggak ada. Kami di Jawa itu kebanyakan mereka buka toko. Jadi kadang sudah datangnya terlambat ya kan. Datang terlambat sudah puji-pujian mau firman Tuhan, datang duduk. Kebiasaan kita orang Indonesia yang penuh dulu itu yang depan apa yang belakang? Nah, aku pengen datang cepat. Bukannya datang cepat aku pengen duduk di depan. Tidak ada. Aku datang cepat supaya kebagian duduk di belakang. Nah, itulah kita. Nah, ini juga kejadian karena dia datangnya terlambat. Sudah tante-tante gitu ya datang. Sudah sepatunya jadi bunyi tok tok tok. Duduk di depan dia karena di belakang sudah penuh. Duduk di depan dia. Di depan. Sudah gitu dengar firman Tuhan. Mau doa berkat, dia yang paling duluan di pintu. Harusnya kan Bapak Gembalanya sama Bu Gembala sama majelis yang di pintu. Dia yang di pintu. Oh mungkin mau nyalami jemaat.
bukan saudara supaya dia cepat pulang. Saya tanya, tante, kenapa kok tante cepat-cepat? Iya, nanti kalau aku belakangan, nanti aku enggak pulang cepat, tokoku enggak bisa dibuka gitu. Dia betul setia datang beribadah, tetapi kurang berkomitmen. Kenapa? Enggak sampai habis dia firman Tuhan. Doa berkat belum selesai, amin, yang doa berkat di sini, dia sudah pulang, sudah di mobil dan sudah pulang. Apakah itu yang dinamakan setia? Enggak. Saudara pun juga seperti itu. Oh, di sini enggak ada. Kadang sudah yang nunggu salaman di depan ya, Bapak Ibu majelis sudah nunggu di depan gini, enggak keluar anak-anak ini dari sini. Semua duduk sampai Bu Nanda. Loh Bu, kok enggak ada yang keluar Bu? Ya enggak mau pulang itu Bu, biar aja situ. Jadi yang di depan maju lagi, disalami yang di tempat duduk loh kan. Jadi di sini main luar biasa berarti ya. Dipertahankan ya, anak-anak muda ini harus semangat. Hari ini adalah hari pahlawan, berarti harus ada semangat. Semangat, jangan loyo-loyo. Apalagi kalau dikasih tugas berkali-kali ya sama Pak Nanda. Aku lagi tidak ada orang lain tah. Gitu. Tapi nanti kalau tidak ditunjuk melayani, kok aku enggak ditunjuk-tunjuk sama Pak Nanda loh, jadi susah Pak Nanda jadinya kan gitu kan. Jadi saudara, kalau beribadah apa 3 poin yang saya sampaikan? Ayo, apa yang pertama tadi? Enggak usah buka catatan, Daud. Enggak hafal Daud. Apa? Nah, terus? Iya. Itu harus saudara lakukan. Saudara lupa saya enggak apa-apa, tapi jangan pernah lupa akan firman Tuhan. Jangan seperti anak muda yang tadi ya, yang saya ceritakan, keluar pintu, belum sampai kemana-mana, baru keluar pintu, sudah enggak tahu apa yang disampaikan. Apa firman Tuhan tadi? Apa tadi? Apa ya? Pokoknya Yosua itulah, Yosua pokoknya. Loh, kan saudara, kalau saudara beribadah sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ada satu kesaksian tentang ibadah. Kenapa kita harus membawa anak-anak kita beribadah kepada Tuhan? Anak saya ini ya, Rian ini, dari kecil, seperti cucunya Inang itu juga dibawa beribadah. Jadi saya gendong, namanya kalau bawa anak kecil itu ya, bawaannya kayak mau pergi kemana gitu loh. Padahal cuma ke gereja. Tasnya besar. Terus ada ininya, ada semua dibawa. Kalau Inang deket, enak ya. Saya jauh jadi bawa tasnya besar. Yang mana yang gendong, yang ini. Tapi saudara, itulah perbedaannya kalau anak kita dibawa beribadah dari kecil. Sampai sekarang pun, walaupun sakit, bukan saya muji dia, enggak usah besar kepala ya. Nah, dari kecil, karena walaupun saya pikir ya, saya sama Bapak Gembala pikir dia enggak ngerti apa yang disampaikan, tapi terbawa sampai besar. Waktu kecil itu kalau ditanya saudara, kami di perumahan, kalau di sini enak ya semuanya mengikuti Yesus, gitu ya. Kalau di sana kan enggak. Kalau ditanya dia, Rian, nanti usia 4 tahunan gitu, ditanya, Rian, kamu nanti besar mau jadi apa? Jadi pendeta aku. Terus dibuatkanlah sama papanya ini, apa pedang-pedangan itu. Kan pasti ada, gininya gini kan, kalau pedang-pedang. Dia balik itu, dia bilang gini, kemana-mana bilang, ini salib. Kamu harus percaya Yesus. Ke teman-temannya itu, salib, Tuhan Yesus. Bilang gitu. Aduh, saya gini. Sampai ada yang teman kami yang seiman dengan kita bilang gini. Bu Beta, Rian itu loh Bu Beta. Kenapa? Cuman bilang, ini salib. Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak percaya Tuhan Yesus, masuk neraka. Waduh, saya bilang, aduh. Sampai kami bilang sama dia, Rian, jangan gitu Rian. Nanti kita lah yang enggak, tetap saudara. Nah, karena apa? Dari kecil dia dibawa beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan saya promosi tentang sekolah minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil, doronglah anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan.
Seringkali saya katakan kepada mereka, boleh kalian ikut gereja mama biasanya saya bilang gitu ya, orang dewasa boleh, tapi harus ibadah sekolah minggu dulu. Karena apa? Waktu ikut datang bapak mamamu beribadah atau opung beribadah, ngerti apa yang disampaikan? Enggak, Miss. Ikut nyanyi kamu? Enggak, Miss. Terus ngapain? Main, Miss. Loh sama aja berarti kok enggak ibadah hari Minggu itu. Ibadah aku, Miss. Pokoknya aku datang ke gereja. Itu anak kecil loh, saudara. Tapi jangan sampai saudara juga katakan, yang penting aku nginjak halaman gereja. Berarti aku sudah beribadah. Jangan sampai seperti itu. Saudara beribadah, terimalah berkat daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini satu pertanyaan buat saudara. Sudahkah saudara beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Pagi hari ini mungkin tidak terlalu panjang firman Tuhan yang kita dengar, tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Satu lagi kesaksian ya, sebelum saya tutup, tentang ibadah juga. Ibadah itu bisa mengubahkan seseorang, gitu ya. Saya sama Bapak Gembala ini tidak pernah bertengkar, saudara. Bertengkar, tapi tidak sampai piring-piring itu terbang-terbang kemana-mana, itu enggak. Kalau bertengkar biasanya kalau bertengkar Bapak sudah gitu. Saya diem aja. Terus saya tinggal pergi. Memang itu salah sebenarnya ya saudara, harusnya begitu. Diem saya. Tapi kalau saya marah dibercandain lah sama Bapak. Itu sampai kapan itu Naomi tanya, "Bu, Bapak itu romantis enggak?" Enggak. Betul saudara, dari pacaran. Kalau saya ulang tahun kan biasanya yang punya pacar ini, kasih bunga, minimal bunga ya kan. Nah, kalau saya pinginnya bunga bank, bukan bunga ini, bunga. Kalau saya dari pacaran, enggak pernah saudara. Apakah terus saya marah? Pak, kok harus romantis lah, harus kayak yang di TV-TV, sinetron. Enggak. Waktu si Naomi tanya, terus Bu, kalau ulang tahun, enggak pernah dikasih kado. Pernah lah saya bilang gini, Pak, aku kan mau ulang tahun. Iya, terus kenapa? Belikanlah aku kalung gitu ya kan. Iyalah, masa minta hadiah, minta sandal, murah sekali sandal 25.000. Terus saya gini, belikanlah Pak, waktu di Jawa ya, di Jawa. Terus bilang gini, oh mau itu, terus dikasihlah saudara, bukannya dikasih kotak. Kalau di sinetron itu kan kasih kotak terus dipasangkan, iya kan? Kalau Bapak enggak saudara, keluarkan uangnya, nah beli sendiri, beli sendiri. Terus tapi bagi saya itu romantis saudara. Lo romantisnya di mana Bu? Saya bilang gini, terus Bapak bilang gini, kenapa aku harus beli sendiri? Harusnya kau yang belikan supaya kayak surprise gitu loh. Surprise gitu. Terus Bapak bilang gitu, enggak lah, kalau aku yang belikan kan enggak bisa milih. Enggak tahu seleramu gimana. Kau beli sendiri supaya tahu modelnya gimana loh. Itu namanya apa? Ngeles. Gitu ya. Tapi apakah karena dia enggak romantis? Awas ya, enggak mau lagi aku sama kau. Tidurlah di luar, tidur sama Rere. Enggak saudara. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh, pasti di dalam rumah tangga kita. Yang sudah menikah loh ya, jangan yang terus aku Bu, yang belum menikah gimana? Nah, yang sudah menikah harus terjadi yang baik gitu ya. Nah, kayak Pak Gaul ini kan sampai Bu Frenti ulang tahun kan ya Pak? Enggak. Sampai Bu Frenti, masa aku padahal Pak suamiku ulang tahun tak belikan koletar, aku ulang tahun tak dibelikan. Ya enggak apa-apa Bu, kita beli sendiri. Sama kita Bu. Gitu ya. Iya kan Pak? Tapi apakah Bapak enggak sayang sama Bu Frenti? Sayang kan Pak? Jadi saudara yang belum menikah ini jangan cari yang romantis. Tapi romantis enggak mau ngerjakan kerjaan rumah, ya percuma, enggak bisa bantu saudara. Kan gitu ya, yang perempuan-perempuan gitu. Enggak harus yang romantis gimana. Yang penting dia mengasihi kita. Nah, kalau kita beribadah sungguh-sungguh, pasti saudara akan dapat yang terbaik. Bagi yang belum menikah, aku dan seisi rumahku, aku belum menikah kok seisi rumahku.
mana suamiku, mana anakku. Bukan itu. Tapi apakah Bapak Ibu dari saudara-saudaramu sudah beribadah kepada Tuhan atau tidak? Itu yang saudara harus kerjakan saat ini. Kalau ada bapak kita atau mama kita atau adik kita atau abang kita atau kakak kita belum beribadah kepada Tuhan, ajaklah dia beribadah kepada Tuhan. Berdoalah supaya mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemain musik dan singer maju ke depan. Kita angkat pujian lebih baik satu hari. Saya di pelataran Tuhan dari